kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ai saluhu dadohamu anak hatiuron jala anak karian. Dang sian borngi kita manang sian ahulomon. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, judul renungan kita hari ini adalah anak-anak terang. Kalau Paulus mau menyebutkan kepada jemaat di Tesalonika, anak-anak terang versus anak-anak gelap. Anak-anak terang itu dibedakan dengan anak-anak yang gelap. Anak-anak yang terang itu di sana dikatakan sama seperti bahwa untuk apa terang itu? Coba Bapak Ibu bayangkan tidak ada terang. Kita hidup dalam kegelapan. Berarti kita dalam kegelapan kejahatan. Jika tidak ada terang, bagaimana kita pasti jatuh. Tetapi setiap hari kita akan menerima terang itu. Di pagi ada terang sinar matahari. Di malam hari ada lampu sinar dan ada bulan yang menerangi dan bintang. Dan juga ada sinar dari pelita dan juga dari listrik. Dan juga banyak yang kita ciptakan terang. Tujuannya apa? Supaya tidak ada ketakutan. Orang yang dalam kegelapan akan ketakutan. Siapa yang tidak takut dalam gelap? Coba anak-anak dan kita tinggal dalam kegelapan. Kita pasti akan menangis dan lari. Kenapa? Karena gelap. Di dalam gelap itu pasti kita mengakui dan kita pasti yakin bahwa di situ ada iblis, ada setan, ada roh-roh yang jahat. Tapi di dalam terang itu nggak ada lagi. Justru maka dikatakan di dalam gelap itu banyak kejahatan. Maka di kitab firman ini mengingatkan kita, anak-anak terang hendaklah hidup dan bekerja akan menunjukkan pekerjaannya dalam terang. Bukan seperti anak-anak yang kegelapan. Anak-anak yang suka dalam kegelapan berarti dia adalah pasti melakukan kejahatan. Yang mau suka-suka kegelapan, dia pasti hidupnya pasti kotor, pasti jahat. Yang suka gelap-gelap berarti dia adalah penjahat. Karena kejahatan itulah kegelapan. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita terus membawa terang dan kita akan menunjukkan diri kita terus-menerus 24 jam anak terang. Kalau ada pacaran, jangan mau di dalam gelap-gelap. Pasti dalam gelap-gelap ada yang jahat. Niat roh jahat itu. Harus dalam terang. Bukan tidak bisa pacaran, tapi harus dalam terang Kristus. Harus dalam terang terus terang. Jangan dalam gelap terus. Jangan dalam kegelapan, karena kegelapan itulah setan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita mau diajak oleh firman hari ini, hiduplah dalam terang Kristus. Jika kita hidup dalam terang Kristus, cara berpikir kita terang itu, orang yang selalu membawa terang itu, siapa terang itu? Yesus. Coba kita berpikir bahwa ketika kita membawa terang itu, Yesus itulah, pasti tidak ada penyakit. Penyakit mental, penyakit apapun itu pasti akan sembuh. Kenapa? Karena terang tadi. Tidak bisa masuk roh-roh di udara, tidak bisa masuk setan-setan. Kenapa? Karena ada Yesus. Dan juga dipakai terang itu kan luar biasa sekarang ini. Jika kita lihat terang itu sangat luar biasa. Karena terang itu sekarang itu sinar terang dipakai untuk
obat, dipakai untuk laser, untuk menerobos besi, dipakai untuk menetaskan telur. Sekarang untuk telur menetas, nggak ini lagi, pakai terang, sinar, sudah harus menetas. Dengan terang bisa mengeluarkan embrio, dengan terang bisa menetas menjadi ada hidup baru. Sekarang ini nggak perlu lagi ayamnya atau yang lain-lain induknya, ya hanya cukup pakai terang aja, sudah menetas telurnya. Tunggu 21 hari, sudah menetas telurnya. Artinya terang itu yang memberikan panas hangat. Maka di dalam keluarga juga jika ada Yesus, hangat. Sembuh. Ada hidup baru, kehidupan baru. Tapi jika hanya iblis, hanya kegelapan, hanya roh-roh di udara, hanya roh-roh jahat, apa yang ada kegelapan, pertengkaran, perkelahian, kehancuran, perselingkuhan, perkejahatan, dan perceraian. Itu yang datang jika tidak ada terang. Karena terang itu akan membuat tenang dan kehidupan yang baru. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bawalah terang itu. Yesus menjadi terang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan atas terang yang sudah kami terima. Amin.